Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Igma Satyaningrum, NPM 200120010091 dari kelas Strategi Operasi E. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pengembangan produk dan layanan serta perumusan dan implementasi strategi operasi. So, what are you waiting for? Let's watch this little video. Diawali dari kreativitas, inovasi, dan desain. Kreativitas ini merupakan kemampuan untuk bergerak melampaui ide, aturan, atau asumsi konvensional untuk menghasilkan ide-ide baru yang signifikan. Sedangkan inovasi sendiri merupakan sesuatu yang tidak hanya berupa ide baru, tetapi juga proses mengubah ide-ide tersebut menjadi sesuatu yang dapat memberikan keuntungan atau manfaat bagi pelanggan, pemilik, perusahaan, atau organisasi yang menjalankannya. Kemudian, desain sendiri merupakan tampilan gambar yang berupa pengaturan dan cara kerja sesuatu. Adapun keterkaitan hubungan antara kreativitas, inovasi, dan desain, yaitu jika kreativitas adalah kemampuan bergerak melampaui ide, inovasi berarti membuat ide-ide baru, sedangkan desain merupakan proses mengubah ide-ide yang inovatif menjadi lebih konkret. Berikut ini merupakan proses atau tahap pengembangan produk dan layanan. Yang pertama yaitu pembuatan konsep yang berupa ide yang bersumber dari dalam maupun luar organisasi. Yang kedua yaitu penyaringan konsep dengan melakukan evaluasi konsep yang memenuhi kriteria perusahaan dan memiliki potensi untuk dikembangkan hingga peluncuran pasar. Yang ketiga yaitu desain awal dalam memperkirakan dan merencanakan desain produk atau layanan tentang yang berisi komponen penyusun dan hal yang dibutuhkan untuk menciptakan produk atau layanan. Yang keempat yaitu evaluasi dan peningkatan desain. Pada tahap ini, desain awal yang sudah dibuat akan dievaluasi bentuk perbaikan sebelum diuji di pasaran. Yang kelima yaitu pembuatan prototipe dan desain akhir. Tahap ini mengubah desain yang telah diperbaiki menjadi prototipe sehingga dapat diuji dan dipelajari lebih lanjut. Yang keenam yaitu mengembangkan proses operasi, yang merupakan tahap akhir proses pengembangan yang akan menghasilkan produk atau layanan yang telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar. Perspektif persyaratan pasar pada pengembangan produk dan layanan. Produk dan jasa dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Oleh karena itu, penting untuk menilai kinerjanya dalam hal kualitas, kecepatan, keandalan, fleksibilitas, dan biaya. Perspektif sumber daya operasi pada pengembangan produk dan layanan. Dalam mengembangkan produk dan layanannya, sebuah perusahaan atau organisasi selain menilai efektivitas untuk memenuhi kebutuhan pasar, ia harus menilai juga efektivitas sumber daya operasionalnya, meliputi kapasitas, permintaan, jaringan pengembangan, in-house dan subkontrak, keterlibatan pemasok, dan keterlibatan pelanggan dalam proses pengembangan produk dan layanan. Selanjutnya yaitu peran keselarasan dalam proses perumusan strategi operasi. Proses perumusan strategi operasi untuk mencapai keselarasan dapat diselesaikan dalam dua arah yang berbeda. Yang pertama yaitu perusahaan mulai dengan persyaratan pasar mereka. Yang kedua, menyelaraskan sumber daya untuk mencocokkannya. Analisis hal yang dibutuhkan untuk proses formulasi. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan pasar, seperti yang dijelaskan tadi mengenai perspektif persyaratan pasar. Untuk yang kedua yaitu analisis kemampuan sumber daya operasional yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, dalam menganalisis kemampuan sumber daya operasional ini, manajemen strategi secara luas menerapkan SWOT sebagai analisis sumber daya operasionalnya. Berikut ini merupakan contoh perusahaan yang saya ambil sebagai implementasi dalam penerapan strategi operasi, yaitu Panasonic Corporation, yang merupakan perusahaan manufaktur elektronik multinasional Jepang yang berpusat di Kadoma, Prefektur Osaka di negara Jepang. Nah, Panasonic ini telah menjadi merek terpercaya dengan produk utama Panasonic adalah elektronik konsumen.
konstruksi, baterai mobil isi ulang, sistem industri, renovasi rumah, sistem avionik, real estate, perangkat lunak, dan peralatan rumah tangga. Panasonic Group mengumumkan slogan dari merek barunya yaitu Live Your Best. Slogan baru itu bertujuan untuk mencerminkan dan menunjukkan tujuan Panasonic dalam membentuk masyarakat ideal yang sejahtera baik dari segi materi maupun mental. Live Your Best sendiri adalah bentuk dari prinsip panduan Panasonic Group untuk mengabdikan diri pada kesejahteraan masyarakat melalui setiap aktivitas bisnisnya dan mendukung konsumen mencapai kebahagiaan setiap harinya di setiap perubahan dunia yang terjadi selama ini. Selanjutnya kita akan membahas analisis SWOT dari Panasonic sebagai implementasi strategi operasi dari analisis sumber daya operasional. Hal ini akan berfokus pada faktor internal dan eksternal perusahaan. Dimulai dari strength Panasonic. Yang pertama, mensponsori acara. Panasonic memiliki liga sepak bola profesional Jepang dan klub rugby, serta perusahaan tersebut bermitra dengan Liga Juara IFC. Selain itu, merek tersebut juga telah mensponsori acara mega internasional seperti klub sepak bola Inggris, Toyota Racing Formula One, dan banyak lainnya. Mensponsori turnamen semacam itu untuk menarik perhatian banyak pelanggan dan menghadirkan citra perusahaan yang lebih baik. Yang kedua, pemasaran. Selain mensponsori acara internasional, Panasonic juga menggunakan berbagai saluran seperti billboard, platform media sosial, media cetak, saluran TV, dan lainnya untuk promosi dan pemasaran produk perusahaannya. Yang ketiga, merek yang diakui. Sponsor dan pemasaran telah memberikan Panasonic pengakuan global di pasar internasional. Perusahaan elektronik konsumen adalah salah satu perusahaan terbesar di Jepang. Selanjutnya ada weakness Panasonic. Yang pertama ada replika palsu. Teknologi dan mesin cetak yang canggih telah memudahkan untuk menyalin logo merek apapun. Itulah yang terjadi dengan logo Panasonic. Beberapa produsen secara ilegal menjual produk berkualitas buruk mereka di bawah penyamaran Panasonic. Ini akan membahayakan merek induk utama. Yang kedua, pendapatan lebih rendah. Tidak diragukan lagi, Panasonic adalah merek manufaktur produk konsumen terkemuka di dunia. Tetapi pertumbuhan dan profitabilitas tahunan merek telah menurun bahkan sebelum pandemi COVID-19. Opportunity Panasonic. Yang pertama, pertumbuhan semikonduktor. Permintaan pasar untuk semikonduktor telah berkembang secara luas selama beberapa tahun terakhir. Panasonic sudah menjalankan bisnisnya di industri elektronik konsumen. Sekarang perusahaan harus memanfaatkan peluang ini dan meluncurkan perangkat semikonduktor yang dibutuhkan bisnis. Yang kedua, pasar berkembang. Penggunaan smartphone dan perangkat elektronik lainnya meningkat di seluruh dunia, terutama negara-negara berkembang seperti Amerika Latin dan negara Asia yang memiliki potensi pertumbuhan yang besar. Oleh karena itu, Panasonic harus mempertimbangkan untuk memperluas pasarnya di sana. Itu akan melipat gandakan pertumbuhan perusahaan. Yang ketiga, produk berkelanjutan. Tren yang sehat dan tren yang ramah lingkungan tumbuh di seluruh dunia. Orang-orang sekarang lebih memilih merek-merek yang mengikuti standar dan praktik yang sehat dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, Panasonic harus mengikuti praktik ramah lingkungan dan memasarkannya. Itu akan membantu perusahaan untuk menarik pelanggan baru. Threats Panasonic. Yang pertama, resesi ekonomi. Pandemi COVID-19 telah membawa resesi ekonomi global karena penguncian dan penutupan bisnis di seluruh dunia. Ini juga berdampak pada pertumbuhan, penjualan, dan profitabilitas Panasonic. Namun pendapatan tahunan dan laba bersih perusahaan turun sebesar 4,32% dan 18,8%. Yang kedua, pasar gelap. Panasonic juga bersaing dengan produk elektronik selundupan ilegal di pasar gelap. Ketika orang bisa mendapat produk yang sama dengan harga yang lebih murah di jalanan, mereka tidak akan membeli melalui jalur legal yang baik untuk perusahaan. Yang ketiga, pengembangan teknologi. Inovasi dan pengembangan teknologi yang cepat memberi tekanan lebih besar pada Panasonic untuk terus meningkatkan biaya penelitian dan pengembangan. Itulah mengapa menjadi sulit bagi perusahaan untuk mempertahankan pendapatan sambil mengikuti tren pada saat yang sama. Yang keempat adalah pesaing. LG, Samsung, Philips, Nikon, dan Canon adalah beberapa pesaing utama Panasonic. Pertumbuhan pangsa pasar mereka menurunkan penjualan dan profitabilitas perusahaan. Setelah mempelajari analisis SWOT Panasonic, dapat kita simpulkan bahwa Panasonic memang merek manufaktur elektronik konsumen yang terkemuka di dunia. Adapun resesi ekonomi, meningkatnya persaingan, pasar gelap, dan produk palsu adalah beberapa contoh dari tantangan utama yang dimiliki oleh Panasonic.
Panasonic. Untuk itu Panasonic harus memanfaatkan sumber daya dan nama mereknya untuk memperluas jangkauan pasar yang akan dimilikinya di masa mendatang. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasan tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.